Tahu saya. Karena saya diundang, maka segalanya ditanggung sama yang mengundang. Karena Allah yang mengundang, maka Allah yang tanggung perjalanannya. Siapa kendaraan yang disediakan? Burak. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, tidak masuk akal. Contoh, baru-baru saya diundang ke Tanah Bumbu, khotbah Jumat. Jam 8 datang pesawat jemput saya. Jam 9 terbang dari Makassar ke Tanah Bumbu, Batu Licin. Sampai di sana jam 10. Cerita-cerita sama yang mengundang. Masuk duhur, khotbah Jumat sampai jam 1. Selesai khotbah Jumat, santap siang. Cerita-cerita jam 2 balik lagi ke Makassar. Sebelum jam 4 sore sudah sampai di Makassar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Tahu semut? Tahu? Bahasa Parisnya bere-bere. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Keluarlah itu semut dari kantong. Saya gantung baju, keluar itu semut. Pidato ini, semut di kantongku. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin. Saya bilang semut yang lain, dari jam berapa aku pergi bro? Dia bilang baru tadi pagi. Siang ada aku lagi di sini. Pembohong kok, nggak masuk di akal. Masa pagi ku pergi, sore ada kau di sini, nggak masuk di akal. Kau baru keluar dari rumah saja, nah injak makok panter, PT angkot, tak mungkin. Saya bilang ini semut di kantongku. Betul yang kau bilang bos. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan, saya di kantornya Ustadz Das'ad. Dari rumah ke bandara naik mobil. Dari bandara ke Batu Licin naik pesawat. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betulkah juga datang ke Batu Licin? Tidak masuk di akal, tapi terjadi. Siapa yang jalan? Das'ad Latif, semut numpang di kantong. Masuk akal toh? Iya. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak masuk akal. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi diisrakan? Kenapa tiba-tiba dipanggil oleh Allah? Karena beliau lagi dalam duka cita. Ada yang tahu tanggal berapa Isra'nya Nabi? 20 Sumbi 20 Sa 20 Ti Arabnya 27 Rajab. Makanya dulu ibu-ibu kasidahan ada itu lagunya tentang Isra Mi'raj. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagunya ibu-ibu dulu, tidak ada majelis taklimnya. Sekarang lagu-lagunya majelis taklim, nah lupa itu semua. Apa lagunya majelis taklim sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Katanya majelis taklim, majelis taklim besar jilbabnya. Tapi kalau olahraga di depan Politani, bajunya sempit, roknya sempit. Di depan ada ibu-ibu, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Anda hancur. Nah, Nabi lagi duka cita. Kenapa beliau berduka? Kenapa disebut tahun duka cita? 2 orang yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. 1, paman beliau Abu Talib. Yang kedua, istri beliau Khadijah. Meninggallah istrinya beliau Khadijah. Beliau berduka karena ditinggal istrinya. Sampai Nabi padat sekali dukanya. Nabi bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, yakin itu istri calon penghuni surga. Jadi ibu-ibu nih, bu, dengar dulu ibu. Kalau ibu-ibu ditakdirkan lebih dulu meninggal dari suami, lalu suamimu berduka terus mengenangmu, kenapa istriku dulu meninggal? Meskipun dia gendut tapi ku sayang.
Ya Allah, kenapa bukan istrinya tetanggaku dulu ya Allah. Aku dibangunkan sholat tahajud, tidak pernah kasar, selalu tersenyum meskipun tidak ada duit. Baik betul istri ini ya Allah. Kalau istri suamimu begitu ketika kau meninggal, Bu, percaya ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Penghuni neraka itu. Salatullah Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Jangan anggap enteng selawat deh. Saya ini dalam hidupku banyak sekali saya menyaksikan dan merasakan kehebatan selawat. Pernah saya diundang pergi ceramah Tanjung Batu. Di perjalanan saya pakai ketinting. Tahu ketinting? Dibawanya speedboat. Kalau speedboat kan, kalau ketinting tok. Itu knalpotnya saya kira kayu. Bayangkan, knalpot saya kira kayu, saya pegang. Kalau adik-adik lihat foto saya di Facebook dan Instagram yang pakai baju sulam-sulam ungu, kacamata di atasnya, itu saatnya itu kejadian. Saya pegang itu, langsung bau hangus tanganku. Langsung keluar bahasa Bugisku, mati nih, capu ini limaku ya. Saya ingat kekuatan selawat. Saya ambil air liur karena nenekku pernah ajar saya kasih masuk sambil salawat banyak-banyak. Saya salawati sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah, tidak ada rusaknya kelangan saya. Padahal logikanya pasti hancur. Bayangkan kalau knalpot kau pegang. Dengan izin Allah tidak ada rusak. Mau ceramah saya khutbah Idul Kurban Kabupaten Endrekang. Begitu sudah salat subuh, hujan keras. Bupati berkata, kasih pindah ke masjid, tidak mungkin kita di lapangan. Pak Bupati, jangan putus asa, biarkan saya berdoa dulu. Saya keliling lapangan selawat, tentu di atas mobil. Aku ketawa, serius kayak ini dong. Allahumma selawat sebanyak-banyaknya, selawat sebanyak-banyaknya. Masya Allah, dengan izin Allah berhenti hujan. Begitu selesai saya khutbah naik mobil kembali, hujan lagi. Dengan izin Allah. Adik-adik ada lihat viral ceramahku tentang rokok di Pulau Buru? Itu kejadiannya juga itu. Mau halal bihalal KKSS. Hujan, bukan halal bihalal, maulid. Hujan keras. Kata ketua panitia, Ustadz, sepertinya acara ini batal. Saya bilangnya aku putus asa, kasih saya kesempatan berdoa. Berdoa saya selawat sebanyak-banyaknya. Dengan izin Allah berhenti hujan. Baru-baru di Solok Selatan namanya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tablik akbar. Tablik akbarnya di mana? Lapangan sepak bola jam 1 siang. Tidak ada tenda. Hangus orang bos. Bayangkan kalau orang menyanyi, mungkin masih enak karena ada joget-jogetnya. Putar ke kanan, putar ke kiri. Ini ceramah jam 1 siang panas, tidak ada tenda. Saya bilang hangus ini jamaahku, kasihan ini. Paling lama bertahan 10 menit lari nih. Saya selawat sebanyak-banyaknya, minta pertolongan Allah, redup matahari. Selesai saya ceramah, baru ada rintik-rintik hujan. Yang tadinya terang sekali. Dengan izin Allah. Maka dia muda jangan kau anggap remeh itu salawat. Waktu saya ujian doktoral, orang ujian rata-rata 3-5 jam dalam ruang ujian. Saya telepon ibuku di kampung, doakan saya mak, mulai jam 9 sampai jam 11. Lamanya itu akan nanti baca pada mas salawat bawaan nih, salawat kisahnya, salawat sebanyak-banyaknya. Orang ujian 3-5 jam, 45 menit saya sudah keluar dengan izin Allah. Adik-adik,
mahasiswa di sini, kalau ada dosenmu suka marah-marah ketika kau menghadapi, salawat kau ingat matanya. Termasuk bapak-bapak kalau mau kawin lagi, tidur istrimu salawati. Ya, jangan anggap remeh ini salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Nabi lagi berduka, diundang oleh Allah, dibawalah Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kan boleh dari Masjidil Haram langsung naik ke langit. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi? Satu, ada petani, dia tanam biji, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen, muncul buah baru, petik muncul buah baru. Mana Pak Direktur? Pak Direktur, selama Bapak menjadi ahli di sini, ada ndak Bapak melihat tanam simsalabim langsung tumbuh, langsung berbuah, ambil muncul buah baru? Ada? Tidak ada orang tanam langsung panen, tidak ada. Di kampungku tanam gagal panen, madalek kombo. Coba, luar biasa. Iya toh, tanam langsung panen. Nabi tentu geleng kepala, hebat betul itu. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itu umatmu yang rajin bersedekah. Ibu-ibu, kenapa ibu miskin? Karena pelit. Adik-adik, kenapa kau tidak bisa jadi pengusaha dan kecil? Karena kau pelit dan tidak mau bersedekah. Sedekah. Ada duitmu 10.000, sedekah 500 perak. Sedikit Ustaz, bukan urusanmu sedikitnya. Yang Allah lihat adalah niatmu mau bersedekah. Saya mau bersedekah tapi miskin. Sedekah dengan kemiskinanmu. Apa sedekahku? Di masjid, ada masjid. Dari toilet ke pintu masjid tidak ada sandal. Kau beli itu sandal Jepang. Sandal Jepang kan di sini disebut itu yang sandal jepit. Kalau di Sulawesi itu namanya sandal Jepang, itu sandal jepit, swallow. Sandal Jepang namanya kalau di kampungku. Tidak tahu kenapa disebut sandal Jepang. Belilah itu satu pasang, kau bawa di masjid, itu sedekah. Tapi kan saya miskin Ustaz, cuma bisa sedekah dua bungkus nasi goreng. Ya bawa ke masjid hari Jumat. Ibu bikin nasi goreng hari Jumat pagi, bungkus 3 bungkus, bawa di masjid, tulis silahkan nikmati. Ternyata yang makan ulama, yang makan penghafal Quran. Selama darah dagingnya itu penghafal Quran karena nasi gorengmu, maka selama itu kau dapat pahala, kiriman pahala itu. Ada ibu-ibu di sini suamimu nakal-nakal, kau sedekah, tolak bala namanya. Benar. Bangun sholat hajat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Ini ada duitku 500.000. Tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba amalkan. Daripada kau curhat di Facebook, tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Baik kau sedekah, tolak bala, benar. Ada di sini jodohnya belum datang-datang. Hah? Kau khawatir ada dosen-dosen putri yang sekarang sudah usianya 35-45 belum ada datang jodoh? Karena kau pelit. Sedekah, sedekah, sebut namanya, bayangkan Dasat Latif. Ngeri juga. Sedekah, betul, saya serius, sedekah. Ibu-ibu yang tadi suamimu mulai nakal, sedekah. Tidak usah kau periksa HP-nya. Percayalah, semakin kau periksa HP-nya, semakin pintar dia menghindar. Seberapa besar kelicikanmu, dia pasti tahu. Mau dilawan fisiknya tidak mungkin bisa dikalahkan. Jadi gimana? Minta pertolongan Allah supaya cepat kau ditolong. Sedekah kau, karena sedekah tolak bala. Dan dikhawatirkan kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam, dia bersedekah juga.
Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, mengomel aja kerjanya, tambah berat juga badannya. Ya Allah, sudah kuhadapi. Ya Allah, ya Allah, ini ada duitku 500.000, saya tolak bala, mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana dikabulkan. Ayo sedekah, benar ibu-ibu nih, ibu-ibu yang banyak cincinnya semua, sedekah ku ibu, karena kalau kau meninggal siapa yang pakai cincinmu? Anak, istri kedua, kawin lagi suami. Sedekah, adik-adik nih, sedekah. Saya mahasiswa Ustaz, sedekahku dengan tanggamu. Saya mahasiswa Ustaz, sedekahku dengan ilmu. Saya sedekah Ustaz, sedekahku dengan kekuatan akhlakmu. Ada bangun masjid, kalau tidak punya duit, kau pergi angkat-angkat semen. Ada bangun masjid, kau tidak punya duit, kau berpikir, ini gambarnya bagus, begini, begini. Itu sedekahmu. Orang yang rajin bersedekah tidak akan bangkrut dan dia akan tertolak dari bencana. Dua, karena waktu terbatas. Ada lagi dilihat Nabi. Apa dilihat Nabi? Ada orang berenang di darah, sungai darah. Berenang dia, sungai darah. Orang biasa sungainya kan air, ini darah. Dia menepi dia ke pinggir, dilempar sama malaikat penjaga neraka. Wah, dilemparnya bukan kepalanya, kena mulutnya masuk api neraka. Api neraka dipakai lempar batunya. Dia menepi lagi ke sudut kanan, dilempar lagi malaikat penjaga neraka. Duh, masuk lagi mulutnya. Kami bertanya, Jibril, siapa dia? Kasihan betul. Jibril menjawab, itu umatmu yang suka makan riba. Bunga bang, hati-hati. Tapi mana duit rentenir, pinjam orang 1 juta kembali 2 juta, bunga berbunga, pinjol. Hati-hati. Pemakan riba, pedagang, Allah halalkan dagang. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa bisa dagangnya haram? Karena dia tipu pembeli. Baru ini, baru itu, betul. Tongkak demi Allah, baru Allah dan Rasulnya. Padahal sudah lama menipu pembeli. Berapa harganya ini sarungmu? 10.000 aja. Mahalnya? Tidak mahal, itu ku kasih kau modal karena sama-sama kita orang Bugis. Padahal sudah ada untungnya 2.000. Begitu kau bilang modal padahal sudah ada untung, itu riba. Riba itu dosanya paling kecil, 40 cabang dosa riba. Paling kecil, kau perkosa ibu kandungmu. Jadi kalau kau menabung karena ngejar bunga, itu riba. Lain kalau kau menabung dengan niat supaya aman, mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau kau kejar bunga, ini berbunga, bunga ini, itu yang riba. Begitu kau nabung lagi, sama kau perkosa lagi ibu kandungmu. Ada kira-kira yang tega perkosa ibu kandungnya? Tidak mungkin, selama dia masih otaknya normal. Tapi orang yang makan riba sesungguhnya sama dosanya dia perkosa ibu kandungnya. Auzubillah min dzalik. Apalagi yang dilihat Nabi? Ada lagi dilihat Nabi, orang yang dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai dia makan. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Pak Gosip nih, ibu-ibu nih,